Blok Medan. Ya, kasus Blok Medan. Kasus korupsi tambang nikel Blok Medan jangan kita remehkan. Jangan anggap ini adalah perkara sepele. Bisa jadi nih ya, kasus Blok Medan ini bisa jadi bakal jadi mimpi buruk buat Pak Jokowi. Ini bakal jadi senjata makan tuan yang bakal melenyapkan seluruh masa depan politik dari klan Pak Jokowi. Apakah dengan adanya istilah Blok Medan nanti dijadikan sebagai alat untuk mensandra Pak Jokowi agar tidak ikut cawe-cawe di pemerintahan yang akan datang? Nah, ini kan sesuai dengan pembahasan di video yang di awal tadi. Ada kabar-kabar di tongkat 1. Ada halaman tongkat maksudnya ya. Halaman tongkat ini merupakan kabar-kabar baik. Nun jauh di sana. Nah, apakah ini merupakan kabar baik buat dari VS-nya Pak Jokowi? Dari prediksi saya yang dulu memang nanti ada gesekan-gesekan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di pemerintahan yang baru. Dan saat ini juga dari prediksi saya yang beberapa hari yang lalu juga sudah mulai ada keretakan. Cuman mereka masih berusaha menjalin hubungan baik. Kemudian, nah ini ada 8 pedang. Bisa saja sih dijadikan alat sandera untuk Pak Jokowi dan keluarganya agar tidak macam-macam di pemerintahan yang akan datang. Kalau saat ini pemerintahan yang akan datang kan belum dikukuhkan, belum dilantik, jadi tidak bisa untuk melakukan sesuatu terkait dari Blok Medan ini. Tapi nanti setelah di pemerintahan yang baru, agar tidak ikut cawe-cawe, agar tidak ngatur, agar tidak mendominasi dalam kebijaksanaan dan lain sebagainya, ada potensi Blok Medan itu akan dijadikan alat untuk menyandra Pak Jokowi dan keluarganya biar tidak melakukan intervensi seperti itu. Karena di sini ada simbol ini, 8 pedang. Pedang itu untuk apa? Untuk sebagai alat. Pedang itu juga diartikan sebagai pemikiran, sebagai kondisi yang konfrontasi, pertikaian dan lain sebagainya. Dan ini ternyata bisa dijadikan alat untuk menyandra Pak Jokowi dan keluarganya. Berhasilkah hal itu dilakukan? Ada 9 cangkir. Cangkir itu elemen air, lambang dari sebuah perasaan. Nah, kalau 9 cangkir berarti masih ada ketertarikan. Jadi, nggak semudah itu untuk menyandra Pak Jokowi dan keluarganya seandainya dikulik-kulik masalah Blok Medan. Karena di sini ada 9 cangkir, teman-teman. Masih ada kayak keberuntungan atau ketertarikan untuk tidak mengoyak-ngoyak itu, walaupun sebenarnya ada potensi ke arah sana. Mengapa kok sudah ada potensi, kemudian kok tidak semudah itu? Nah, apakah dari Blok Medan ini juga ada kaitannya dengan orang pejabat-pejabat yang menjabat di pemerintahan 2025? Ada sakit hati, ada pihak ketiga juga. Nah, itu masih kayak apa ya, kayak sambung menyambung menjadi satu kayak begitu. Jadi kalau misalnya menyingkirkan Blok Medan ini juga harus banyak pihak yang tersangkut di dalamnya, karena ternyata Blok Medan ini bukan yang diduga milik dari keluarga Pak Jokowi, yaitu Mas Bobi dengan Mbak Kahiyang Ayu, tapi ternyata juga ada pihak ketiga loh ya di sini. Nah, ketika ingin menjadikan alat sebagai menyandra
Ada pihak ketiga nanti yang merasa tersakiti juga. Karena apa? Juga mungkin karena sambung menyambung menjadi blok Medan itu tadi. Ada kerjasama dengan pihak ketiga itu tadi. Ya, jadi ada banyak orang-orang yang terkait di dalamnya. Kemudian ada simbol the need to move on, yang artinya segala sesuatunya memang harus dipikir masak-masak, juga harus diberantas seandainya memang melakukan sebuah kesalahan. Jangan hanya sekedar kekhawatiran, jangan sekedar wacana untuk memberantas, jangan hanya sekedar angen-angen. Nah, semuanya itu harus ditindaklanjuti di sini. Kalau hanya sekedar khawatir, sekedar keinginan, nah ya tentunya ya sama saja juga bohong. Karena ternyata tidak semudah itu untuk menjadikan blok Medan ini sebagai alat sandera dari keluarga Pak Jokowi dan anak-anaknya. Karena ternyata yang ada di dalam blok Medan ini banyak sekali orang yang terlibat di dalamnya, teman-teman. Nah, jadi apa ya, susah banget di sini. Makanya di Indonesia ini harus ada peraturan. Korupsi hukum mati aja deh. Nah, kalau sekarang ini korupsi sepertinya hukumannya kurang berat loh ya. Kemudian kasus tipikor hukumannya atau tempat yang digunakan untuk menghukum beda dengan pidana-pidana yang lainnya, dipisahkan. Mungkinkah ada fasilitas khusus? Ya nggak tahu lagi. Jadi untuk bisa menjadikan alat sandera pada Pak Jokowi dan keluarganya sesuai dengan video yang di awal tadi, itu agak-agak ada kesulitan. Karena akan ada perlawanan dari orang-orang yang ikut nimbrung di dalam blok Medan tersebut. Tinggal ketegasan dari pemerintahan yang akan datang. Tegaskah untuk bisa mengatasi blok Medan ini? Tegaskah untuk bisa mengatasi blok Medan ini? Karena kita tahu wakil dari pemerintahan nanti adalah Gibran yang merupakan anak Pak Jokowi juga. Jadi seperti apakah dari program pemerintahan yang baru nanti terkait blok Medan? Membiarkankah strength, ada kekuatan? Nah, kekuatan dalam hal apakah ini? Mensupport atau sebaliknya, atau memberantas? Vice Chancellor masih dikonsultasikan, masih ada pembicaraan. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, yang ada di dalamnya seandainya memang ada blok Medan sesuai dengan pemberitaan di video tadi, ternyata tidak semudah itu untuk bisa menjadikan alat sandera pada Pak Jokowi dan keluarganya. Kalaupun bertekad untuk itu sebenarnya ya bisa-bisa saja. Tapi bisakah memberantas keseluruhannya dari orang-orang pejabat-pejabat, orang-orang besar yang ikut nimbrung di dalam blok Medan tersebut? Masalahnya di sini. Seandainya orang-orang itu tidak menjabat di pemerintahan yang baru mungkin masih mudah. Tapi kalau sudah ada yang menjabat, kemudian ada keleluasaan dan lain sebagainya, tentunya ya agak sulit untuk ditindak ya. Selanjutnya, hasil dari konsultasi nanti seperti apa? Ada simbol koin 1 masuk istana. Yang artinya kayaknya agak sulit sih untuk memberantas blok Medan ini. Sulit. Ditambah lagi ini ada yang masuk istana. Ada kaitannya dengan Gibran yang menjadi wakil presiden. Ya, gak bisa dipungkiri. Dari Pak Jokowi, dari Gibran ini juga memiliki peranan penting terkait keberhasilan Pak Jokowi memenangkan Pilpres di tahun 2024. Karena ada bayang-bayang Pak Jokowi, di mana kita masyarakat juga menyadari bahwa selama pemerintahan Pak Jokowi pembangunannya ini luar biasa.
merata dari pulau ke pulau. Kalau dulu pulau tidak tersentuh pembangunan, dari zamannya Pak Jokowi ini mulai tersentuh pembangunannya. Dan ini membuat masyarakat sangat-sangat berharap Pak Jokowi atau keturunan Pak Jokowi bisa melanjutkan pembangunannya nanti. Nah, makanya ini sangat-sangat sulit untuk memberantas Blok Medan tersebut. Karena apa? Ya itu tadi, karena masih ada pengaruh-pengaruh dari keluarga Pak Jokowi di sini di pemerintahan di tahun 2025. Nah, kalau menyingkirkan dari Pak Jokowi sendiri dan keluarganya, tentunya ya itu ya harus dipertimbangkan karena ada kroni-kroni yang lain. Siapakah orang-orang besar ini? Tentunya itu juga harus digali, juga harus diberantas juga kalau memang ingin memberantas Blok Medan ini. Dua kartu lagi, bagaimanakah tindakan dari pemerintahan pada Blok Medan? Ada simbol bendera merah, di mana bisa mengatasi situasi dan kondisi. Jadi Blok Medan ini kayaknya nanti agak sulit, teman-teman. Ada negosiasi loh ya, ada Wiskanseler. Andai kata ingin diberantas, ada negosiasi Wiskanseler. Kemudian di sini juga ada simbol yang masuk istana. Jadi mungkin hasilnya nanti bisa jadi bancakan, bisa jadi juga seperti itu. Karena kartu-kartunya ini kurang greget untuk memberantas Blok Medan. Seandainya Blok Medan itu ada. Satu kartu lagi terkait Blok Medan, awakening. Tapi seandainya hal itu dilakukan, misalnya kurang gercepnya dari pemerintahan untuk memberantas Blok Medan, ini merupakan bunuh diri dari pemerintahan di masa tahun 2025. Cawe-cawenya Pak Jokowi tetap akan berlaku di pemerintahan tahun 2025. Jadi di sini andai kata memang ada Blok Medan dan itu merugikan dari pemerintahan dari negara Indonesia, ya tentunya harus diberantas. Cuman berantasnya ini nggak semudah membalik telapak tangan karena banyak sekali pejabat-pejabat terkait yang masuk di dalam jaringan Blok Medan ini. Ya, mampukah memberantas semuanya? Ternyata masih ada kesepakatan di sini. Tapi jika memang hal itu terjadi, kesepakatan itu dilaksanakan, yang ada merupakan keputusan yang bunuh diri yang dilakukan pemerintahan ke depannya. Karena di sini ada simbol orang gantungan loh ya.